Robot Kids, Happy Sunday. Di bulan yang baru ini siapa yang bersemangat? Nah, kakak yakin teman-teman bersemangat untuk menjalani bulan ini. Nah, sebelum itu Kak Henny mau bagikan kita ayat hafalan kita minggu ini. Yuk, kita mau pulang ayat hafalan kita minggu lalu ya. Jadi ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-16b yang berbunyi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Siapa yang siap muji Tuhan? Yang siap muji Tuhan, kakak ajak untuk berdiri, kita akan muji Tuhan sama-sama. Kita sangat cinta sama Tuhan Yesus. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau menaikkan pujian penyembahan kita dulu kepada Tuhan. Dimuliakan dan naik ke surga.
yang penuh kasih. Pada saat ini kami mengucap syukur, pada hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau berikan kami berkat-berkat-Mu Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar hamba-Mu boleh menerima urapan daripada-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Yeay, hari ini kita ketemu lagi buat ibadah sama-sama, buat dengerin firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Coba mana Alkitabnya? Alkitabnya diangkat dulu. Oke, catatannya diangkat dulu. Good, sip. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Nah, by the way, hari ini kita udah masuk bulan yang baru ya. Ada yang tahu nggak bulan ini itu bulan apa? Bulan ke-11, betul. Namanya bulan apa? Bulan November. Habis November, wah, habis gini ada bulan yang paling kita tunggu-tunggu. Biasanya kita tuker kado, ya nggak? Biasanya kita ke gereja, kita rayain hari itu, hari yang spesial di bulan yang baru itu. Namanya hari Natal, ya nggak? Wah, di bulan Desember kita akan merayakan hari Natal. Nggak kerasa ya, tinggal 1 bulan lagi kita udah di bulan Desember. Bicara tentang bulan Desember, biasanya kita langsung mikirnya Natal, ya nggak? Natal itu biasanya kita mikirnya tentang tuker kado, makan-makan, liburan ya kan? Liburannya biasanya sama keluarga juga. Makan-makannya biasanya sama keluarga juga. Tuker kado juga biasanya sama keluarga ya. Nah adik-adik, kita bentar lagi kita akan merayakan Natal sama keluarga, bisa sama keluarganya adik-adik masing-masing, papa, mama, kakak, adik-adik, maupun juga keluarga rohani di gereja. Betul nggak? Jadi nanti waktu Natal datang ke gereja ya. Kita rayain Natal sama-sama dengan teman-teman rohani kita, saudara-saudara rohani kita, adik-adik, kakak-kakak rohani kita. Kita rayakan Natal bareng-bareng. Oke? Nah, by the way, karena kita bicarain tentang keluarga rohani, bulan November ini kita juga bicara tentang keluarga loh. Temanya bulan November ini adik-adik tahu nggak? Bagus banget. Tema bulan November ini adalah Family of God, keluarga Allah. Wah, jadi walaupun kita bukan dari orang tua yang sama, Kak Joy sama adik-adik bukan dari orang tua yang sama, tapi kita berasal dari Family of God, satu keluarga Allah yang sama. Wah, keren sekali. Nah, minggu ini atau hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik boleh catat ya. Judulnya adalah My New Family, keluargaku yang baru, keluarga rohani yang baru. Dan hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang, adik-adik tahu nggak ya, yang namanya Saulus. Saulus? Siapa ya Saulus ya? Saulus itu anaknya Raja Daud ya? Bukan itu, hampir namanya mirip, tapi bukan Saulus itu. Saulus itu kalau kita kenalnya mungkin Paulus ya adik-adik ya. Jadi sebelum bertobat, Paulus ini, Om Paulus, dia namanya Saulus. Kita mau belajar dari kisahnya Saulus sebelum atau waktu dia bertobat adik-adik. Pertama-pertama dia bertobat. Coba kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-18. Kita nggak akan baca semuanya, kita baca beberapa aja ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-18. Kak Joy bacain, adik-adik bisa simak ceritanya, kisahnya si Om Saulus ini. Dari ayat yang ketiga aja kita baca ya. Dalam perjalanannya Saulus dan teman-temannya maksudnya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Wow! Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Terus Saulus tanya gini, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah, atau artinya itu bingung ya adik-adik ya, kayak takjub. Wow,
kagum gitu. Teman-temannya yang bersama dengan Saulus seberjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Dia jadi buta, adik-adik. Sekitarnya jadi gelap. Lanjut lagi ya, mereka atau teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kasihan banget ya Om Saulus ya. Jadi ada yang namanya Om Saulus ini, adik-adik, dia pergi sama teman-temannya. Nah, kalau adik-adik mungkin belum tahu, Om Saulus ini orang yang jahat. Sebelum dia bertobat, dia orangnya jahat banget. Dia sukanya membunuh orang Kristen yang waktu itu ada, adik-adik. Jadi orang-orang Kristen di kota ini, di kota itu dicari, dan akhirnya dia bunuh satu-satu. Jahat banget ya adik-adik ya. Nah, waktu dia berangkat ke Damsyik, jadi ada satu kota namanya Damsyik, Om Saulus sama teman-temannya tiba-tiba lihat cahaya terang banget. Dan cahaya ini sampai menutup matanya mereka dan akhirnya bisa membuat matanya si Saulus atau Om Saulus ini buta. Dan akhirnya dia buta, nggak bisa lihat, terus adik-adik bisa baca juga di ayat yang ke-9, 3 hari lamanya. Lama banget 3 hari itu adik-adik ya. 3 hari loh, Saulus nggak bisa melihat. 3 hari juga, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kasian banget adik-adik ya. Oke. Kita lanjut lagi ceritanya, karena ceritanya belum selesai sampai situ. Nah, setelah Saulus nggak bisa lihat, nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi Tuhan yang waktu Saulus kena cahaya itu, kan ada suara kan, bilang ke Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Terus ada lagi nih, di ayat yang ke-10, ayat ke-10 ya, di Damsyik ada seorang murid Tuhan, namanya siapa? Namanya siapa? Kurang keras kayaknya yang ayat ke-10. Namanya Ananias. Oke. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Nah, Om Ananias dipanggil ya. Ini aku Tuhan, katanya Om Ananias. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Oke, jadi setelah 3 hari itu dan tiba-tiba Tuhan bilang ke Ananias, Ananias, ada satu orang dari Tarsus di rumah Yudas, bukan Yudas Iskariot ya adik-adik ya, di rumah Yudas yang lain maksudnya, namanya Paulus, dia lagi doa dan di doanya itu dia lihat ada orang namanya Ananias berdoa buat dia supaya sembuh. Wah, terus kita lanjut lagi yuk. Dan di ayat yang ke-13, Ananias bilang gini, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang ini. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Jadi si Ananias juga takut, aduh Tuhan, jangan Tuhan, dia itu orang jahat. Jangan, nanti aku dibunuh juga, nanti aku disiksa juga, jangan, aku orang Kristen, aku masih mau hidup, aku cinta Tuhan Yesus, tapi aku nggak mau dibunuh dulu. Tapi ya Tuhan Yesus bilang gini, tapi firman Tuhan kepadanya, ayat ke-15, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan akhirnya adik-adik tahu nggak? Ananias taat sama perintahnya Tuhan. Dia pergi ke rumah Yudas. Tok, tok, tok. Misi, ada yang namanya Saulus. Dan ketemu yang namanya Saulus. Dia buta, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan si Ananias bilang, Om Saulus, aku mau berdoa buat kamu. Sini. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, bisa melihat lagi. Dan adik-adik tahu, Om Saulus akhirnya matanya terbuka. Wow, aku bisa lihat lagi. Setelah itu adik-adik, Om Saulus bertobat. Yang awalnya jadi pembunuh orang Kristen, dan selanjutnya dia jadi muridnya Yesus, muridnya Tuhan, untuk memberitakan firman, untuk membuat banyak orang bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Wah, keren ya adik-adik ya ceritanya ya.
Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik bisa baca lagi ayat yang ke-19 dan seterusnya. Tapi Kak Joy mau cerita sedikit aja. Jadi setelah itu adik-adik, Om Saulus akhirnya punya teman-teman baru. Teman-teman yang awalnya waktu dia belum bertobat, teman-temannya jahat, mungkin suka ngomong kotor juga mungkin ya. Ya pokoknya yang suka mendukung Saulus untuk membunuh lah begitu. Pokoknya dampaknya jelek sekali. Orang-orang yang negatif gitu. Dan setelah dia bertobat, dia kumpul sama murid-murid Tuhan yang udah kenal Tuhan, yang suka ke gereja, yang suka baca firman Tuhan, yang suka menyembah Tuhan. Dan akhirnya hidupnya juga jadi bertobat. Dan adik-adik tahu nggak, akhirnya Saulus yang akhirnya jadi nama Paulus, bertobat, dia suka baca firman Tuhan juga karena teman-temannya, dia suka nyembah Tuhan juga karena teman-temannya, dia suka beritakan firman Tuhan ke orang-orang di sekitarnya karena siapa juga? Karena ya teman-temannya juga yang punya dampak yang baik. Nah, jadi adik-adik, Om Saulus akhirnya punya tempat tinggal yang baik, punya lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik, yang akhirnya bisa disebut sebagai his new family, keluarganya Saulus yang baru. Tentu maksudnya bukan dalam arti kayak punya darah yang sama, dari mama yang sama, papa yang sama, tapi keluarga rohani yang baru, yang punya satu Tuhan yang sama, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, meskipun dulunya Om Saulus jahat sama orang-orang Kristen, tapi orang-orang Kristen yang waktu itu ada sama Saulus setelah bertobat, dia nggak inget-inget lagi. Dia nggak bilang, Saulus kamu loh pernah bunuh ini, ya kan? Kamu loh pernah bunuh ini, ya kan? Enggak. Tapi keluarganya Saulus yang baru, orang-orang Kristen itu yang di dekatnya Saulus menerima Saulus. Oh Saulus ya, ayo sini, makan sama aku yuk. Ayo main sama aku yuk. Ayo ngobrol sama aku yuk. Dan akhirnya diterima. Wah, jadi adik-adik, kalau kita di sekolah minggu juga, atau di gereja, atau mungkin di sekolahnya adik-adik, kalau ada teman-teman adik-adik yang mungkin duduknya sendirian terus, atau mungkin kalau main dia sering sendirian, dia nggak punya banyak teman, mungkin dia dijauhin sama teman-temannya karena nggak tahu alasan yang lain. Adik-adik, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan Yesus, yang sudah tahu tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, adik-adik yang perlu kita lakukan buat teman-teman yang sendirian itu, apa kira-kira? Kita juga jauhin? Atau mungkin kita juga ngejek, kamu sendirian ya? Nggak boleh ya, jangan ya. Yang kita harus lakukan adalah kita deketin mereka, kita temenin, kita ajak ngomong, kita ajak main, mungkin boleh dibeliin makanan atau beliin minuman juga boleh ya kan. Kita jadi teman yang baik, jadi keluarga yang baru buat orang-orang di sekitar kita, jadi keluarga yang bisa memberkati banyak orang. Adik-adik setuju nggak? Siapa yang mau jadi keluarga atau jadi orang-orang yang bisa memberi dampak yang baik buat sekitarnya, yang bisa contohin ini loh karakternya Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Oke, good. Nah, adik-adik di sekolah minggu atau di gereja atau dimanapun, bahkan di keluarga yang adik-adik, yuk kita saling menyayangi ya, saling mengasihi satu sama lain, jangan membenci, jangan suka marah-marah sama satu dengan yang lain. Kita sama-sama suka memuji Tuhan, suka sama-sama mendengar firman Tuhan juga. Dan kakak percaya Tuhan Yesus juga senang waktu lihat adik-adik Rehoboth Kids, adik-adik Rehoboth Kids ini bisa suka muji Tuhan dan suka mengasihi satu sama yang lain. Amin. Good ya. Jadi jangan lupa hari ini kita belajar My New Family, ya, keluargaku yang baru. Harus penuh dengan kasih sayang, saling mengasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi adik-adik dan mengasihi kakak juga. Amin. Oke, nah kakak punya ayat hafalan nih buat 1 bulan ini. Jadi minggu pertama, minggu 2 sampai minggu keempat di bulan November, ayat hafalannya sama. Kita buka dari Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Oke, kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai
saudara. Sampai di situ aja. Baca sekali lagi ya, supaya ingat ya, gampang. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata aja. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Wah, Kak Joy udah hafal. Adik-adik Rehoboth Kids pasti juga bisa hafalin. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat ke-10. Amin buat firman Tuhan adik-adik. Jangan lupa ya, saling mengasihi sebagai saudara, sebagai keluarga. Oke, kita tutup firman Tuhan hari ini, ibadah Rehoboth Kids hari ini. Yuk, yang mau buat mengasihi sesama, mengasihi teman-teman, mengasihi saudara-saudara, dengan kasihnya Tuhan, kita mau berdoa hari ini. Ayo, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah kasih kami hari yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang keluarga yang baru. Kami belajar kalau kami punya keluarga rohani yang baru. Kami punya keluarga rohani di Rehoboth Kids, di gereja Rehoboth. Tuhan, kami mau mengasihi mereka. Kami mau saling mengasihi. Karena kami tahu itu perintahnya Tuhan buat kami. Dan kalau Tuhan sudah kasih perintah itu, kami mau taat, kami mau nurut. Seperti Om Ananias yang tadi kami pelajari Tuhan. Yang udah kami tahu dari Kisah Para Rasul 9. Kami mau nurut seperti Om Ananias. Dan kami juga mau mengasihi satu sama lain seperti murid-murid Tuhan ke Om Saulus Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau serahkan hidup kami supaya Tuhan juga pakai hidup kami untuk mengasihi satu sama lain. Supaya kami jadi berkat untuk banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu serahkan Tuhan setiap anak-anak Rehoboth Kids ke dalam tangan-Mu, biar apapun yang jadi kebutuhan mereka, apapun yang jadi mimpi mereka, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini juga dalam tangan-Mu. Kami percaya hari yang baru, berkat yang baru buat kami semua. Makasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat hanya buat Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Rehoboth Kids. See you next week. Bye-bye.